Saat beragama, kita sandarannya adalah benda, yang benda ini ada batasan umurnya. Jasad sekalipun menjadi kultus, maka pertikaian, olo-oloan, bulian tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Arogansi, merasa lebih baik, tidak akan pernah dapat hilang dari permukaan bumi. Jadi kalau otak kamu gunakan yang memunculkan perbuatan tanpa otak. Saya ulang, kamu menggunakan otak yang memunculkan perbuatan dengan perbuatan yang tanpa akal. Saya akan bedakan supaya kamu tahu. Saya ulang, saat kita berbuat segala sesuatunya, bahwa kita itu adalah memang memiliki otak, akan tetapi perbuatannya tidak dengan akal, rasional dan nalar, maka kamu merusak kitabnya Allah, kitabnya Tuhan yang telah di dalam lembaran otak kamu. Jika kamu merasa sombong dan bangga, merasa lebih dengan yang lain, lebih karena entah kekayaan, kamu mungkin lebih karena sangu, kemudian merasa lebih karena merasa pinter, kemudian merendahkan yang kamu anggap tidak pinter, merasa lebih karena jabatan, atau kamu merasa anaknya pejabat, atau kamu lebih karena kamu merasa di dalam putranya ustadz umpamanya, kemudian kamu melecehkan yang lain, menjatuhkan yang lain, maka kamu telah merusak otak kamu mendangkalkan otak kamu telah memotong saraf neuron kamu akan menjadi orang-orang yang akan sulit untuk berpikir secara baik, kecuali hanya berpikir mencari kesalahan orang lain. Kamu akan menjadi orang yang sulit untuk belajar dari kehidupan. Saat lembaran kehidupan ini adalah bagian dari suhuf kehidupan, suhuf Alkitab, maka kamu akan belajar, ditunjang dengan belajar membaca, menulis, studi di kelas, belajar mengerjakan tugas, kan itu kan ditunjang. Jangan rusak akalmu dengan perbuatan-perbuatan yang sombong, arogan, iri, dengki, benci. Itu akan merusak otak kita. Apalagi berlaku bully. Jadi bukan sekedar didasarkan sebuah hukum, karena hukum ini bukan, tapi didasarkan atas kepentingan pribadi kamu. Otak kamu rusak, hatimu rusak. Hati rusak itu hati sanubari, hati nuraninya mati akibat perbuatan yang dilakukan, perbuatan yang merusak diri kita. Itu sebenarnya makna sebuah, jika perbuatan buruk dilakukan itu neraka, akan akumulasinya neraka ini. Mati tinggal neroskan nerokone, kan gitu. Itu yang disebut orang dolim, orang yang beragamanya mendasarkan sebuah buku yang didasarkan atas bacaan, hasil tulisan manusia. Itu disebut sebagai lalem. Itu di Quran An-Nisa 113 itu ya. Waqalu lan tamasana nar ini kan mereka mendefinisikan, banyak manusia itu mendeskripsikan dengan diyakini, kemudian ini diimani bahwa saat mereka itu lesannya bersyahadat. Quran itu bukan melesankan syahadat bukan mengucapkan syahadat, akan tetapi menyatakan bersaksian, menyatakan konkret absolut bersaksi, bukan lesan bersaksi. Lesan kok bersaksi, gak ngerti aku ya. Lesannya bersaksi kan begitu ya, memang gak begitu sih. Lesan yang diberangkatkan dari hati memang begitu. Nah, kan kalau kita mengatakan kunci masuk surga itu la ilaha illallah saat mengucapkan, kan gitu. Quran kan menyatakan syahidallah annahu la ilaha illahu, bersaksi. Pernyataan itu karena telah menyatakan secara absolut kebersaksian
atas mengadanya diri Tuhan dan telah terikat janji. Saat telah bersaksi maka terikat janji. Bersaksi ini suami saya, ini istri saya, kemudian walinya ngesahke, saksinya ada, maka menyatakan kebersaksiannya secara absolut bahwa ini adalah pasangan saya sah, menyatakan bersaksi melihat dengan mata dan melihat dengan hati. Itu kalau judu. Tapi kalau perihal Tuhan melihatnya kan dengan hati. Quran kan innaha la takmal absor walakin takmal qulubulati fi sudur. Untuk melihat keberadaan jati dirimu, untuk melihat keberadaan Tuhan itu tidak dengan mata, tidak dengan tulisan, tidak dengan otak, tidak dengan akal, kalimatnya absor, walakin akan tetapi dengan mata hati yang berada di dalam dada. Jika kamu tidak tahu supaya kamu mengenal Tuhanmu, supaya berada di dalam dadamu, maka tanyalah seseorang yang tahu persis bagaimana supaya hati itu dapat bersaksi atas mengadanya Tuhan. Kan begitu. Awak aji betul, tapi banyak manusia yang heran. Opo iyo ada kan gitu. Terulang lagi zaman Nabi Ibrahim, terulang lagi umatnya menolak. Zaman Nabi Isa terulang lagi, Nabi Muhammad muncul terulang lagi, kan begitu. Terus nggak ente menungsoy rumongsone wis bener, sing salah orang dulu.